Okay, so welcome back to translation class. Today's meeting is methodology and ideology of translation. So the first, it's not working. Why is my slide not working? Okay, it's working now. So the ideology of translation, itu ada dua perspektif yang berbeda ya, yang bisa kita lihat sebelum kita mentranslate. Dan yang pertama itu kita bisa bilang itu ideological translation yang fokus kepada bagaimana ideologi dari satu teks itu mau kita translatekan. Jadi itu confronted with and how best to convey it into a translation. Jadi bagaimana tergantung banget sama ideologinya gitu ya. Kalau dilihat dari perspektif ini, itu banyak hal yang harusnya kita menjadi fokus kita. Some of the obstacle that tend to relate, ya. Jadi ada beberapa obstacle juga, obstacle ya, like a problem. Biasanya berhubungan sama language in use in the social life, ya, language use in the society, including the values, the belief system that have been known by a group of individual in certain social group. Jadi, kalaupun misalnya kita bahasa itu digunakan, kayak misalnya, for example, let's say in bahasa Indonesia, even di bahasa Indonesia pun atau bahasa yang kita pakai untuk bercakap sehari-hari, itu juga kita juga kayak beda grupan gitu ya, beda group of society, dia penggunaan bahasa juga kadang lebih beda lagi. Let's say we talk about the language used in the market, gitu kan. Ya, kalau misalnya saya ngomongin tentang, saya ngobrol sama orang lagi di pasar, di sayur, ya, for example, and then if I use bahasa yang sangat baik dan benar, itu kan nanti jadi ada ininya ya, kayak ideologinya tidak masuk di sana gitu. You know what I mean? Like berapakah sayur yang Bapak jual gitu kan. Jadi kayak tidak mengikuti social ininya ya, sistemnya ya. Now, that's one thing. So for example di sini ada regime, regime masuk ya, sama feminism. So that tends to express culture in in source language and also the target language. So SL here means source language ya. Jadi biasanya yang kita itu bersangkutan benar-benar dengan sistemnya, bahasa sumber gitu ya, source language, sama jadi misalnya kita mau mentranslitkan dari bahasa Inggris sumber bahasa tersebut ke bahasa targetnya, apa bahasa yang kamu mau target, apakah kamu penerjemah bahasa Inggris ke Indonesia gitu ya, so atau dari Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris. Jadi itu nanti kamu you need to think of which is the source language that you translate and also the target language that you want to translate. All right, also about my pen, yeah. I'm afraid I just talk and you just listening to me without all right. Wait. Ini tadi ya, I'm talking about this one, the source language and the target language. The ideology of translation also become the term. Ya, ini yang kedua, that includes something that is most basic. So it's not only the text or its translation, but it's also contained in the text. Gitu. Jadi bahasanya tuh udah hilang gitu, yang kamu translatekan tuh tidak mengubah makna. Ya, it ada di sana. It is in the text, and it's translation. Gitu ya. Sometimes you feel worry about am I being a good translator or not? Gitu kan, kadang-kadang ya.
sometimes we feel that we need to consider whether we have done a good job or not. But that's the main point of being a translator, you know. According to Newark, ya, sebenarnya kata Pak Newmark, kata Peter Newmark, itu sebenarnya translator itu haruslah, ya, always trying to extend his knowledge and improve his means of expression. Ini kata si Newmark ini, bukan saya yang buat-buat gitu ya. Jadi memang harus itu, they have to trying to extend their knowledge. Memang harus apa ya? Kalau kamu wawasannya kurang, kayaknya yang kamu translatekan tuh kayak blah. You know what I mean by blah? Yang kayak blah banget gitu, kayak meaningless gitu. Yang penting ada katanya saja yang ditranslatekan ke bahasa lain, tapi tidak bermakna gitu ya. And then translator juga harusnya pursuing facts gitu ya, dan words. Ini dia bilang nih lebih lanjut nih, katanya ada 4 level ya, 4 level itu translator itu, seorang translator itu ada 4 levelnya. Pertama yang dia translate itu science ya, first it's a science. Jadi knowledge sama verification of the fact and the language that describe them. Ya, of course itu balik ke science ya, ke ilmiah gitu ya, ke keilmuannya kemana. And then the second one, of course your skill ya. Selain kamu ada science yang kamu bilang yang kamu punya di situ, terus skill kamu juga menentukan whether which level are you gitu ya. And then the next thing is the art. Ya, jadi ada science, ada skill, and then art. Jadi apa ya namanya tuh, mentranslate itu tidak hanya mentranslate, hanya sekedar translate sih kamu bisa taruh itu di Google Google terjemahan ya, Google Translate, easy peasy, just a click away, you just type it out and then it's come out gitu ya. But do you have the art gitu ya? Are you artistic about it? Can you distinguish good form of the writing? Are you creative enough to play with the words? Ya dah, intuitif dah kamu, kreatif dah gitu ya. Itu kadang-kadang yang bermain yang important gitu dari seorang translator. And then also ini yang paling penting ini, taste ya, matter of taste. Kayaknya aku harusnya tadi ya, coret sini ya. Science, and then skill, and then should have to be artistic, art, and then the last one taste. Ya, orang-orang yang suka minta tolong saja translate-nya itu ya, yang minta tolong translate, itu nggak punya taste ya, you know what I mean ya, doesn't have any taste, tasteless, nggak punya ini kamu ya, have no taste ya. Berarti kalau misalnya menganggap satu translatean itu kan mudah, cuman kamu kan bisa pakai Google Translate, masukin saja ke sana terus nanti muncul, tidak punya taste ya, no taste. Kita bisa saja tulis itu, oh ya nanti kalau sayangnya bahasa huruf ya masukkan saja huruf kata di sana. Skill, kalau nggak diomongin skill ya, AI juga punya skill kan, lebih skillnya mungkin dari seorang translator. Tapi apakah AI ada art? Beda ya, bukan yang menggambar-gambar itu ya. And then terus AI sama tidak taste-nya sama kita? Ya, kalau tasteless ya, mungkin mungkin AI mungkin lebih punya taste daripada kita ini. Ya. Untuk orang-orang yang semena-mena mau minta translate itu ya. Now, go back here. This is the aspect ya. Now we have the aspect of translation.
Wait. Ini ada historical aspect, ya, ada oral, written, and also mechanical. Ini balik lagi ke kita juga, ya, sebagai translator. Wait a minute, let me check this first. My pen is not working very well lately. All right. So significantly, the role of translator itu contribution to an impact on some things, ya. Ada 3 things di sini yang bisa buat contribute kita sebagai kita berkontribusi dan memberikan impact, ya, memberikan dampak. We development and a growth of human culture, of course, ya, dari zaman dulu nih kalau tidak ada translator gimana orang mau dagang? Preachers, kiai-kiai itu cak mana orang nak nyebar ke agama, mana nggak tahu bahasanya kita. Military exchange, diplomatic affairs, ya, ini diplomatic affairs ini bukan, it's not what it means selingkuh, ya, affair selingkuh terus kayak di kepala kamu tuh. Diplomatic affairs here, kerjasama, transfer of artifacts, gitu ya, sebagai historical things. Now, it has also give a great contribution and impact to civilizations, yeah, and individual languages, even in terms of oral, yeah, written, and also mechanical, ya, baik secara langsung, ya, tertulis atau secara mekanik, gitu ya. Now, types-nya itu ada yang literally, ada yang non-literally, ya. Ya, of course itu ada ininya ya, and then methods of oral translator itu ada simultaneous, and then ada yang consecutive. Kayak kalau misalnya simultaneous yang tadi saya bilang itu yang langsung gitu ya, langsung orang ngomong langsung nulis gitu. Kalau consecutive ya dia ada beberapa saat untuk memikirkan, and then ada formnya ini sama tadi, oral, always non-literally, and then written tadi. Ya bentukannya ya ini ya maksudnya. Ya kalau oral kita bilangnya interpreter, kalau written ya kita bilangnya translator. Medium in which translation is performed itu bisa secara mechanical nih, bisa langsung ya. Mechanical and computer aided, bisa pakai alat ya. Kalau kamu lihat di TikTok itu seliweran ada yang pakai kayak alat, kita bisa pakai handphone atau ada alat yang memang benar-benar khusus gitu ya, kayak mirip-mirip handphone kayak kalkulator gitu ya. Kemarin saya lihat ada di TikTok kayaknya pakai alat ini translate, wah, padahal biasa saja sebenarnya ya. Tinggal disodorkan sama mbak Alfamart, langsung keluar translatannya langsung ini apa yang dibutuhkan. Versus human, ya yang alat tadi kita ini kan sama human, ya. Of course it will bring different impact, different perspective, different result, ya sebenarnya. Itu medianya saja, ya. Nah kalau role-nya translator tadi ini, ya selain tadi yang saya sebutkan level-levelnya 4 tadi, ini sebagai linguistic person, ya, sender, itu ya yang memberikan informasi, translator itu receiver as linguistic person in the communicative act, gitu. Jadi dia orang yang melakukan komunikasinya gitu ya. Juga bisa sebagai linguistic person ini maksudnya change as much as necessary gitu ya, but as little as possible. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ada satu kalimat gitu dalam satu bahasa, maksud yang diberikan atau kalimat yang ditranslatekan ke dalam bahasa target itu tidak boleh jauh banget ininya penerjemahannya. Jadi harus as much as necessary, memang ya perubahannya harus banyak yang diperlukan, tapi sedikit mungkin gitu, as little as possible, ya.
And next, nah ini kalau kita lihat dari Newark Pattern V diagram of translation method, ya. Ini jadi ada yang source language-nya tuh ininya ya sebenarnya tuh. Ini yang ngebuatnya yang saya pikir nilainya itu yang bagus ya. If you ada word, we have ada type of translation itu ada word for word translation, ada literal translation, and then faithful translation, ada semantic translation, ya, ada adaptation, free translation, idiomatic translation, communicative translation. However, yang harus kamu lakukan misalnya kayak word for, kita balik kita ke next ini dulu ya. Wait, let me erase this. Kita ganggu lagi. Nah, atau langsung saja deh saya ini jelasin di sini ya. Jadi dia, why is it a flattened V diagram seperti ini? Maksudnya seperti ini. If you from your source language itu kalau misalnya kamu word to word, jadi ini ya apa namanya tuh kualitas menerjemahkannya itu loh, you know, ya. Jadi misalnya dari sini tuh dia naik baru ke atas. Nah, yang paling ini ya si adaptation ini, gitu ya. Jadi apakah kamu mentranslate-nya di sebelah sini word for word? Yang jadi masalah, nanti saja ya, for the next slide saja ya. Nanti kita omong tentang word for word. Nanti apakah kamu di sini di literal translation, or are you in the faithful translation, in the semantic one, in the communicative translation, or you're using the idiomatic one, or free, and also adaptation. Yeah, we're going on to the next page. Nah, kalau dia word for word translation, ya, the source language for word order is preserved as the word translated by most common meaning. Jadi yang paling sering gitu, yang paling umum aja, ya. If you use word for word here. Jadi literally sih sebenarnya. Jadi cultural words are translated literally. However, apa sih bedanya yang word for word sama yang literal? Nanti ada ya. The main use of this method is either to understand the mechanic of the source language or to construct a difficult text as a pre-translation process. Itu kayaknya misal kamu bilang I eat lunch. Ya, saya makan siang gitu ya. Ini yang word for word translation. Now, kalau yang literal translation yang gimana? Source language grammatical constructionnya converted into their nearest target language. Jadi ini equivalent, but the lexical item are again translated out of the context. Yeah, as pre-translation processes, it indicate problems to solve. Yang ini, ya, word for word, if you say that like this, ini tadi tidak ada masalah kan, I eat lunch. However, when you say, misalnya, kayak tadi, contoh yang di awal, tapi tidak usah ya. Contoh yang itu. Misalnya saya bilang I eat very late for my lunch. Nah, if you translate this, ini yang word to word ya. Saya makan sangat lambat untuk makan siang saya, tapi tidak ini ya. Apa ya? Ya, ini yang word to word. Ini masih tidak ada masalah, ya. It will bring you problem when the use of preposition gitu ya. When the use of
a certain word will distract your translation. Let me give you, wait. I will discard it, and then I'm gonna add one more slide so that I can, yeah. Now, for example, wait. I have oh my God, iftar dinner with my family. In a great restaurant, for example. Now, if you do it word for word, saya memiliki, ya, iftar buka puasa, makan malam dengan saya keluarga di sebuah besar atau bagus restoran. Nah, itu maknanya word per word, ya, satu-satu kata. Itu kalian satu-satu kata mentranslitkannya. Wait a minute. If you have this word per word, tadi contohnya ya, translate-nya tadi saya mempunyai buka puasa, makan malam dengan saya keluarga di sebuah bagus restoran. Itu jadi seperti itu kalau dia word from word. Ya, however, yang tadi kita bilang literal translation from the source language-nya itu kita sudah lihat tuh konstruksi target language-nya kita. Jadi kita mendekati itu yang paling bagus yang gimana gitu. Kamu bisa bilang I have iftar dinner with my family in a great restaurant very soon, misalnya ya. You can say that. Jadi sudah berurutan gitu. Sudah melihat urutan yang baik dari grammar yang ada. And then faithful translation. Nah, kalau faithful translation ini maksudnya gimana? It attempts to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constraint of the target language. Gitu ya. Jadi sudah bisa kamu melihat, memastikan konteksnya udah masuk belum di sana. Ya, it transfer cultural world and preserve the degree of grammatical and lexical deviation from the source language, and also from the source language norm, gitu ya. It attempts to completely faithful to the intention and the textualization of the source language writer. Jadi tidak bisa kita serta-merta saja. Kalau ini kan kalimatnya masih kalimat yang umum ya. But when you have this, ya, in faithful translation, misalnya kalau kayak faithful translation itu, yang sering banget ini katanya ada transfer cultural word tadi gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita tidak bisa, ini sama kayak kemarin yang saya jadikan contoh itu, kayak penglaris. Nah, penglaris, kita udah otomatis kita harus lihat dulu konteks dalam cultural kita gimana itu. Iya kan? Dia melihatnya lebih dalam. Kita tidak bisa serta-merta, ini bentuk lampau atau tidak gitu, grammarnya gimana, itu tidak ada urusannya jadinya. Really go back to your faithful translation gitu ya. Jadi yang kita pinjam di sana nanti apa ketemu tidak maknanya. Also, ini ada semantic translation. It differs from faithful translation only in as far as it must take more account
of the aesthetic value. Nah, jadi dalam bahasa Inggris juga dia memperhatikan segi estetiknya gitu ya. Jadi appropriate tidak gitu. For example ya, ini kamu jangan kaget misalnya naik pesawat atau di mana gitu. Jangan langsung kalian. Tapi kalau misalnya kesalahan itu langsung terlihat nyata, ya kadang-kadang memang itu salah gitu ya. Ada yang mentranslatekan satu kata bahasa Inggris itu salah. Tapi for example ini misalnya dia tempat yang memang vital, you know what I mean, kayak pesawat gitu ya. Nah di pesawat jangan serta-merta ih salah nih translatannya ada yang di belakang kursi itu ya. So behind the car, behind the chair itu biasanya yang mereka, jadi translatannya itu dia tidak mementingkan grammarnya, tapi dia mementingkan konteksnya dengan kadang-kadang disingkat. Jadi kata-katanya itu ya. Jadi but if it's semantically correct ya udah correct dia, tidak masalah gitu ya. Ini lihat kalau sementara kalau dia yang faithful tadi itu dogmatik banget ya. Walau padahal kita juga ada yang semantic translation yang lebih fleksibel gitu ya. Kalau dia faithful translation nggak bisa, dia harus stuck, harus yang itulah dia mau pakai, tidak bisa ke lain hati gitu ya. And then communicative translation, ini ya lebih ke contextual meaning of the original ya. Jadi both language and context are readily acceptable and comprehensible to the readership ya. Kalau yang dimaksud sama yang idiomatik gimana? Kalau tadi kan dia ada yang semantik, ada yang komunikatif. Komunikatif itu tergantung sama ininya saja. Yang penting dia berkomunikasi gitu. Yang bersih bisa dipakai untuk komunikasi gitu ya. Jadi contextual meaning-nya udah dapet gitu. Jadi sudah acceptable, jadi tidak masalah kalau menurut beberapa orang gitu ya. Kalau yang idiomatic gimana? Nah, kalau yang idiomatic dia produce the message of the original, tapi distort meaning ya by preferring colloquialism ya, colloquialism and idiom. Jadi dia pakai benar-benar idiomnya sendiri. Kayak kita kan di bahasa Indonesia juga kita punya kan kayak proverbs gitu yang kita pakai, kayak istilah-istilah apa gitu yang kadang-kadang orang lain juga tidak tahu. Tapi di bahasa Inggris dia memang lebih kental sih penggunaan idiomnya itu ya, dan bahkan sometimes it's quite far away gitu from the original meaning of the words gitu ya. And ini sudah kita bahas ya kemarin idiomatic ini. Free translation ini without the manner or the context, without the forms of the original. Jadi it's usually paraphrased longer than the original. Sebenarnya kalau kita mau balik lagi kayak tadi kan ya bisa dia as much as possible, tapi as little as possible juga sebenarnya. Jadi lebih tidak terlalu ini ya sebenarnya free translation ini ya. Jadi harusnya sebenarnya tadi kita baiknya itu ke adaptation yang terakhir ya. This is the freest form of translation mainly used for plays. Ini yang jadi beradaptasi gitu ya. Kayak ini sebenarnya adaptation ini kayaknya susah ya. Kelihatannya saja nih dia kayaknya dia yang paling bebas gitu. Tapi sebenarnya untuk menghasilkan makna itu dia apa ya? Apalagi especially for a plays gitu, plays or poetry, themes, character, plot, preserve, itu semuanya main ya di sana ya. Kalau katanya ini ya social language culture converted to target language culture itu in text. Jadi itu dia bagaimana kita menemukan padanan kata gitu ya. Kita mengulik padanan kata yang tepat yang mau kita masukkan ke translatean kita itu tadi. Jadi ya kelihatannya saja this is the freest form of translation. Ya, tapi I think it's also the most difficult things to do in translating gitu ya. Jadi you have to play again, tadi balik lagi ke empat level si apa namanya?
4 level translator tadi kan, balik ke science gitu ya, balik lagi ke skill-nya, balik juga ke art ya, and then taste-nya tadi gitu. Jadi dia melingkupin semuanya. Okay, I think that's it. Yeah, I think that's all about the ideology, the methodology and the ideology of translation. Okay, I think that's it from my explanation. Let's go on to the discussion.